Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Kita harus semangat ya. Meskipun kondisi sudah baik-baik saja, tetap kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Dan tentunya dimanapun kita berada, ketika kita belajar, kita tidak boleh mengenal waktu, mengenal suasana. Tapi ketika kegiatan belajar, dimanapun kita harus semangat ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi atau pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan doa ya. Silahkan Mas Hermanda untuk memimpin doa pagi hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Hermanda. Nah, di sini Bu Elif akan mengecek kehadiran ya. Nanti juga Bu Elif akan kirim Google Form untuk mengisi kehadiran, tetapi tidak afdal jika kita hanya bersua melalui dunia maya seperti ini. Tapi Bu Elif juga harus menyapa. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian ketika Bu Elif absen, kalian menyebutkan dengan kata kiasan. Nah, pada hari ini kalian ketika Bu Elif panggil harus menyebutkan satu contoh dari majas personifikasi. Baik, pada absen yang pertama, Aiman hadir. Awan menangis deras. Oke. Kemudian Alia. Ombak berkejaran. Ombak berkejaran. Wih. Selanjutnya Arif. Rembulan tersenyum. Rembulan tersenyum. Manis sekali. Aulia. Matanya berapi-api. Matanya berapi-api. Hermanda. Bintang berkedip. Bintang berkedip. Luar biasa, bisa tepuk tangan untuk semangat pagi hari ini. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang resensi. Masih ingat? Ada yang masih ingat resensi itu apa? Sinyo ya. Apa itu resensi, Sinyo? Nah, ya, betul sekali. Jadi resensi itu adalah kegiatan membaca buku lebih dari satu, di mana tujuannya itu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan buku tersebut. Betul sekali. Nah, untuk pagi hari ini, kita seperti yang Mbak Alif katakan tadi bahwa kita juga akan membahas tentang dunia sastra lagi. Bedanya kalau pada pembelajaran kemarin kalian belajar tentang resensi, dan untuk pagi hari ini kalian akan belajar tentang unsur dari sebuah cerpen ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar KD 3.9 yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian indikator pencapaian atau nanti tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada hari ini, yang pertama kalian mampu menganalisis unsur-unsur pembangun dalam sebian. Yang kedua, kalian setelah menganalisis, kalian diharapkan mampu mengategorikan dan mengomunikasikan hasil dari analisis yang sudah kalian kerjakan ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan perbedaan unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik, kurang lebih seperti itu. Nah, kamu harus tahu, di sini Bu Elif menampilkan ada cerpen, ada novel. Sepengetahuan kalian ya, sepengetahuan kalian kira-kira apakah cerpen dan novel itu sama? Beda, apa bedanya Bu. cerpen dan novel? Beda. Bedanya apa? Kalau cerpen itu bacaannya lebih sedikit. Oh, Kalau sedikit. novel Kalau biasanya novel cenderung lebih banyak. betul. Jadi, nah, unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, di sini ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kira-kira ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Apakah ada yang tahu? Ya, silakan.
Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerita, sedangkan untuk ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar cerita. Betul sekali. Jadi membuat sebuah cerpen, bisa dikatakan cerpen itu menjadi cerpen yang utuh, itu jika di dalamnya ada unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Nah, jika diibaratkan sebagai tubuh manusia, tubuh ini akan dikatakan normal jika di dalamnya organ-organ yang ada di dalamnya itu ada semuanya, gitu. Begitu juga dengan unsur intrinsik. Cerpen tidak akan menjadi cerpen yang utuh dan sempurna jika tidak ada organ di dalamnya. Lah, organ di dalamnya itu istilah lainnya adalah unsur intrinsiknya itu. Di sini ada tema, kemudian alur. Ada yang tahu alur itu apa, anak-anak? Alur itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Cerita atau rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa atau dari jalan ceritanya itu namanya alur. Kemudian latar. Yang dimaksud dengan latar itu apa? Ada latar waktu, latar tempat, Ya. sama latar suasana. Latar suasana. Oke. Kalau bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa. Oke. Baik. Karena kalian tadi sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan, maka di sini untuk mengasah atau melihat kemampuan seberapa paham kalian terkait dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka kalian harus menjawab kuis yang Ibu tayangkan. Bisa dimulai ya? Bisa, Ibu. Bisa dimulai? Baik. Nah, soal nomor 1 kita buka. Nah, pada soal nomor 1 di sini ada sebuah gambar, ada 4 gambar ini dengan bermacam-macam gaya lah ya. Nah, kira-kira pada soal nomor 1 ini berdasarkan ilustrasi gambar berikut termasuk unsur intrinsik apakah aku? Kira-kira apa jawabannya? Ya, silakan. Siapa ini? Silakan, siapa yang bisa jawab? Silakan. Ayo. Tokoh. Kenapa di sini bisa dikatakan tokoh? Karena biasanya kita itu orang-orangnya memiliki profesi yang berbeda-beda. Memiliki Profesi yang berbeda-beda. profesi yang berbeda-beda. Oke, bagus sekali Sinyo, terima kasih. Ya, soal nomor 1 di sini teman kalian menjawab bahwa dari keempat gambar ini adalah ilustrasi dari unsur intrinsik tokoh. Karena pada gambar pertama, kedua, ketiga, dan 4 ini menunjukkan profesi yang berbeda-beda. Artinya dalam sebuah cerpen itu biasanya ada orang yang memiliki profesi berbeda-beda. Seperti itu mungkin kira-kira ya. Nah, kira-kira jawabannya betul apa salah ya? Kita cek. Kira-kira apa ya? Ya. Oke, Sinyo luar biasa, bagus sekali. Jadi jawabannya adalah tokoh ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut soal keempat. Nah, ilustrasi gambar apa ini jika dikaitkan dengan unsur intrinsik? Siapa yang bisa menjawab? Aulia? Aulia mungkin? Alur atau jalan cerita. Alur atau jalan cerita yang menunjukkan Silakan dijelaskan ke Bu Elif, kenapa ini termasuk alur atau jalan cerita? karena menunjukkan alur atau cerita di setiap cerita tersebut. Betul jawaban dari teman kalian. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah alur. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya soal nomor 8. Nah, ini bukan gambar lagi anak-anak, tapi ini sebuah teks. Kira-kira unsur intrinsik yang tergambar pada cuplikan teks cerpen tersebut adalah dari sini, dari teks ini kira-kira yang paling menonjol itu kira-kira unsur intrinsik apa yang ditampilkan? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dari cerita ini atau tulisan ini sepertinya watak tokoh pantang menyerah. Jadi yang digambarkan di sini unsur intrinsik apa? Watak tokoh pantang menyerah.
Penokohan ya? Berarti Penokohan. watak tokoh atau penokohan. Dari mana itu? Kata apa yang menyebutkan itu menggambarkan karakter orang itu atau watak? Ia selalu yakin. Ia selalu yakin. Ya, coba. Apakah jawaban Hermanda betul? Kita cek ya. Ya, jawabannya adalah watak atau tokoh. Jadi sudah sangat jelas pada teks tersebut tadi adalah yang ditonjolkan adalah karakter dari tokoh anak tersebut seperti yang dikatakan tadi ya. Jadi kalian sudah bisa menjawab dengan tepat ya semuanya. Apakah ini artinya Bu Eli bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah benar-benar paham ya dengan materi itu ya? Sudah ya anak-anak ya? Ya, Sudah Bu. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Sudah Bu Elif share di WA group, di situ ada sebuah cerpen di mana tugas kalian nanti akan menganalisis dan mengategorikan unsur intrinsik beserta bukti teksnya ya. Sudah Bu Elif share. Tetapi sebelumnya Bu Elif akan bagi kelompok dan silakan didiskusikan di WA group masing-masing. Jadi Bu Elif bagi 3 kelompok, kemudian silahkan sekarang. Maaf Ibu, sepertinya saya tidak bisa membagikan layar, jadi saya bacakan saja ya Ibu. Oh oke, nggak apa-apa. Silakan Nur Maratus, silakan dipresentasikan hasil analisisnya ya. Kemudian kelompok yang lain mungkin nanti bisa menanggapi jika ada jawaban yang sekiranya kurang sesuai dengan apa yang kalian temukan. Ya, Arif, oke Arif silakan. Unsur intrinsik yang pertama itu tema. Kemudian ditemukan percintaan. Kemudian ada uraian atau bukti teks. Yang pertama terdapat pada cuplikan Gusti masih mencintai kekasihnya. Kemudian yang kedua, apakah aku cemburu? Kemudian unsur intrinsik yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Kemudian ditemukan 1, Gusti berwatak perhatian dan setia kawan. Kemudian yang kedua ada April bersifat cemburu dan pemikir. Bukti teks yang menunjukkan karakter. Yang terakhir amanat. Jangan mudah jatuh cinta karena perhatian seseorang, karena belum tentu dia mencintai kita. Luar biasa. Yang paling mengena mungkin amanatnya Kak Rilif ya. Amanat suka itu ya. Baik. Dari jawaban dari kelompok 1, apakah ada tambahan dari untuk kelompok 2? Bagaimana dengan kelompok 1? Mungkin tidak ada Ibu, sudah jelas. Sudah jelas ya. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Atau sudah paham semua? Paham, Bu. Paham Bu. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silahkan siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan atau merefleksi dari kegiatan kita hari ini atau apa yang kalian pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Hermanda, silakan. Kesimpulan yang bisa kita pelajari pada materi ini bahwa dalam sebuah cerpen itu harus memiliki unsur pembangunan, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur pembangunan intrinsik adalah atau unsur pembangunan dari dalam karya sastra, diantaranya ada tema, tokoh, penokohan, latar, alur pandang, dan amanat. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ilmunya ya buat kalian. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya tadi dan besok di pertemuan berikutnya harus sudah selesai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.